Dharma dan meditasi 025. Meditasi objek sensasi tubuh, sensasi perasaan, sensasi pikiran. Pada saat kita melakukan meditasi dengan objek apapun, bahkan di dalam keseharian, pada saat kita duduk diam, tidak bekerja, atau pada saat kita sedang bekerja, sedang melakukan sesuatu, sedang menghadapi sesuatu, seringkali muncul, terasa sensasi rasa pada tubuh kita. Apakah sensasi rasa sakit pada bagian tubuh tertentu, atau sensasi rasa panas, hangat, sejuk, atau dingin pada bagian tubuh tertentu. Juga sensasi rasa tegang atau merasakan mengendor. Sensasi rasa sesak di dada. Sensasi rasa mengantuk, rasa gatal, rasa berdenyut-denyut, bergoyang-goyang, atau bergerak-gerak. Demikian pula sering muncul sensasi perasaan, muncul rasa jengkel, rasa kecewa, rasa sakit hati, dan perasaan-perasaan tidak nyaman. Emosi-emosi negatif, rasa jenuh, rasa bosan, dan sebagainya. Juga sering muncul sensasi pada pikiran kita. Muncul pikiran serakah, pikiran kebencian, dendam, pikiran iri terhadap seseorang, pikiran ketakutan, kekhawatiran, dan pikiran-pikiran negatif, dan jarang pikiran-pikiran positif. Sehingga
Bila dalam saat meditasi sensasi pada tubuh, perasaan, dan pikiran menimbulkan gangguan sehingga sulit melakukan konsentrasi. Sedang mulai bisa konsentrasi, tiba-tiba timbul rasa sakit yang mungkin luar biasa pada kaki, pada kepala, pada punggung, pada perut, dan sebagainya. Atau pada saat mulai tenang, tiba-tiba muncul ketakutan dan kekhawatiran. Muncul kebencian terhadap mereka yang membuat kita tidak senang. Bahkan muncul dendam. Teringat seseorang yang menyakiti hati kita, bahkan di depan orang banyak. Nah, pada saat meditasi atau pada saat keseharian, saat diam atau bekerja atau melakukan sesuatu, bagaimana menghadapi sensasi yang muncul, padahal kita tidak sedang memikirkan sesuatu. Bisa muncul dari pendaman-pendaman yang tersimpan di bawah sadar, bisa juga muncul karena ketegangan otot atau saraf. Bisa muncul dalam pikiran, pada emosi, dan pada tubuh kita. Pada umumnya kita merasa jengkel, merasa tidak tenang, bahkan bisa timbul ketakutan dan kekhawatiran. Kalau sakit kepala, muncul ketakutan. Jangan-jangan ada penyumbatan pembuluh darah. Jangan-jangan ada pembuluh darah yang pecah dan sebagainya. Bagaimana kita menyikapi? Pertama, hendaknya kita memahami fenomena-fenomena yang muncul pada tubuh, perasaan, dan pikiran kita sebagai suatu hal yang wajar, sebagai suatu hal yang timbul karena suatu sebab. Kemudian justru sensasi-sensasi tersebut, terutama yang
muncul dengan kuat, mengganggu, kita jadikan objek meditasi. Ya, konsentrasi pada sensasi rasa sakit pada kepala kita misalnya. Konsentrasi pada objeknya kepala. Konsentrasi pada kepala, menyadari dan merasakan sensasi rasa sakitnya tanpa berpikir, mengapa kok sakit? Tadi tidak sakit. Disadari saja proses sakitnya tanpa berpikir dan rasakan tanpa rasa suka atau tidak suka. Kita tidak bereaksi. Justru belajar untuk tidak bereaksi. Dan ini sangat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kendorkan bagian yang sakit itu. Otomatis sensasi rasa sakit itu akan melemah dan bisa berhenti. Jadi otomatis terjadi proses penyembuhan atau proses pelepasan ketegangan otot dan saraf, dan proses pembersihan energi negatif yang keluar dari bawah sadar menyentuh saraf-saraf kita. Demikian pula menghadapi sensasi rasa pada perasaan kita, rasa jengkel, sakit hati, dan sebagainya. Objeknya adalah perasaan. Menyadari dan merasakan rasa jengkel, sakit hati, dan sebagainya tanpa berpikir, tanpa merasa suka atau tidak suka. Kendorkan perasaan. Demikian pula bila muncul ketakutan, kekhawatiran, keserakahan, dan sebagainya pada pikiran kita. Jangan lupa relaksasi, kendorkan seluruh tubuh, kendorkan pikiran, kendorkan emosi. Ya, melakukan meditasi ini sangat bermanfaat, menimbulkan pemahaman, pengetahuan, ketenangan, dan konsentrasi serta pengembangan kesadaran dan relaksasi. Ya, terima kasih.